Sobat Podcaster, selamat siang. Ketemu lagi barengan sama Desi tentunya di podcast kita kali ini. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 5M untuk kesehatan dan keamanan kita bersama. Nah, untuk podcast kita kali ini, saya pengen ngebahas tentang sesuatu yang oke dari Bank Sumut. Itu ada yang namanya SumutNet Corporate. Layanan cash management sistem korporasi. Dan apa sebenarnya SumutNet Corporate ini untuk Sobat Podcaster? Yang jelas sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Bank Sumut yang mau ngebahas tentang SumutNet Corporate. Ada Bapak Rasmidi dari bidang pengembangan produk dana dan jasa. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Desi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Masih dalam kondisi pandemi ya Pak ya? Iya. Harus tetap prokes Mbak. Iya dong. Tapi sebenarnya untuk Bank Sumut sendiri di tengah kondisi pandemi ini bagaimana Pak untuk pelayanannya? Kalau kami tetap konsisten Pak Mbak melayani nasabah kami. Untuk kas sendiri pun kita tetap buka sampai jam 16.00 ya. Sampai jam 4 sore ya? Seperti biasa. Layanan-layanan channel elektronik juga tetap berjalan seperti biasa. Seperti biasa. Oke, tidak ada pembatasan atau Pak atau gimana? Oke, baiklah Pak. Tapi tadi aku sempat singgung tentang SumutNet Corporate. Iya, mungkin Sobat Podcaster masih bingung nih, apa sebenarnya SumutNet Corporate sendiri ini apa Pak? Sebetulnya ini layanan baru dari Bank Sumut. Betul, Mbak. SumutNet Corporate ini memang masih baru kita launching di tahun lalu ya, di bulan 6 lebih kurang, bulan Juli, dan sudah kita launching untuk bisa digunakan oleh nasabah corporate Bank Sumut. Nah, jadi intinya layanan ini sebetulnya dipergunakan khusus untuk nasabah small medium enterprise ya, yang digunakan untuk operasional sehari-hari perusahaan. Baik untuk nasabah kami yang kecil ya, menengah, dan juga bahkan untuk nasabah besar ya, korporasi yang punya banyak cabang di mana-mana, bahkan di luar negeri ya, ada cabang mereka di luar negeri. Nah, ada sampai ke luar negeri juga ya Pak? Iya, bisa digunakan Mbak, karena layanan kita ini 724 Mbak. Jadi istilahnya sama seperti ketika kita menggunakan internet banking ya, di bank umum pada lainnya, sama persis. SumutNet ini adalah layanan perbankan berbasis elektronik yang bisa diakses menggunakan internet. Nah, jadi intinya dengan layanan ini, si nasabah dengan leluasa dia bisa mengelola keuangan perusahaannya ya, secara swakelola untuk bisa melakukan transaksi, ya, transaksi perbankan ya, secara online, bahkan 724, 7 hari 24 jam bisa digunakan. Apalagi sekarang lagi pandemi ya kan Mbak ya, orang bisa melakukan transaksi dari mana saja, anytime, anywhere, any place begitu ya, seperti itu. Karena kan masa pandemi ini kita juga harus mengurangi mobilitas ya kan Pak, yang jelas juga 5M tadi tetap harus kita patuhi prokes tadi. Tapi sebenarnya kalau bedanya SumutNet Corporate dengan sistem banking bank-bank lainnya ini bagaimana Pak? Sebetulnya ini kita fokusnya ke small medium enterprise, Mbak. Beda mungkin seperti bank lain itu mereka kelompok-kelompokan ya. Ada kelompok-kelompoknya ya. Ada layanan tersendiri. Nah, sebetulnya SumutNet ini kami bangun dari awal ini ada 3 segmen pasar ya. Pertama itu sebetulnya untuk personal ya, untuk individu. Seperti kita umumnya ya nasabah atau pegawai negeri gitu ya, yang ingin menggunakan layanan ini, cuman ini sedang kami proses untuk perizinan, ya, sedang proses perizinan ke OJK dan ke Bank Indonesia. Nah, kemudian ada namanya layanan SumutNet Corporate yang saat ini kita bahas, memang kita fokuskan untuk nasabah korporasi ya. Korporasi. Iya, ya small medium enterprise ya, dikhususkan untuk small medium enterprise. Seperti itu. Kalau untuk nasabah giro sendiri Pak, apakah ada segmentasi nasabah pengguna layanan SumutNet Corporasi ini? Iya, kalau untuk giro sendiri Mbak, memang syaratnya si nasabah yang akan menggunakan layanan SumutNet Corporate ini Mbak, dia harus punya rekening giro. Itu syarat utamanya Mbak. Jadi di Bank Sumut itu Mbak, ada namanya kita punya konvensional ya, Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut syariah. Iya, masih bergabung di satu gedung, satu atap gitu ya, satu manajemen. Nah, yang pasti masing-masing produk ini konvensional punya sendiri ya, ada giro swasta namanya gitu ya, dengan kode produk 0104. Ada yang namanya kalau di konvensional itu mereka punya giro mudharabah gitu ya. Nah, nasabah ini yang akan ketika dia sudah memiliki rekening ini,
dia akan secara otomatis bisa bergabung ya menggunakan layanan Sumunet Corporate kita, Mbak. Oke, ada kode-kodenya Pak Ada ya? kode-kodenya lagi gitu ya. Oke. Kalau yang untuk Mundarabah itu syariah ya, itu kodenya kode 0122, Mm-mm. 0123 dan 0124. Oke. Nasabah giro pemerintahan Dan beda bahkan lagi. pemerintahan juga, Mbak. Heeh. Jadi segmen ini yang untuk pemerintah, untuk segmen yang untuk Sumunet Corporate ini kita ada dua. Selain swasta yang saya sebutkan di awal, ada dua segmen lagi, satu lagi itu untuk pemerintahan juga. Pemerintahan. Nah, ini sedang kita kembangkan juga. Dan juga yang untuk pemerintahan yang sekarang, seperti kayak pemerintah daerah, gitu ya, provinsi, kabupaten, kota, itu beda lagi. Ada lagi namanya Sumutnet Sejahtera. Oh, Nah, jadi ada 3 Sumutnet ya, saya sebutkan dari awal. Oke. Sumutnet untuk yang individu, personal, personal. untuk corporate, korporasi, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum ya. Kemudian ada namanya Sumutnet Sejahtera. Oke. Nah, untuk bisa digunakan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota. Mm-mm. Sedangkan pemerintahan di sini maksud kami adalah pemerintah pusat. Nah, ini memang sedang kami kembangkan. Ada sesuai PMK 123 itu ya, Mbak, yang terkait dengan virtual account sedang kita kembangkan, Mbak. Oke. Kalau untuk alur registrasinya sendiri, Pak, Sumutnet Corporate ini bagaimana untuk Baik. registrasinya, alurnya bagaimana ini, Pak? Nah, kalau di kami ketika mau menggunakan layanan ini sangat mudah sekali, Mbak. Kenapa? Kita masih menyediakan pembukaan rekening harus melalui petugas customer service. Oke. Kenapa? Kita belum bisa menyediakan layanan secara online untuk pembukaan rekeningnya. Oh. Karena itu ada kaitannya dengan OJK, ada iya, POJK-nya iya. terkait dengan digital banking ya. Kita belum bisa mendapat izin untuk itu. Nah, ketika nanti nasabah kami akan mau menggunakan layanan ini, silahkan nanti datang menghubungi petugas kami, customer service. Nanti petugas kami akan menjelaskan secara singkat ya syarat ketentuannya seperti apa. Oke. Kemudian ada risiko-risiko apa yang akan dihadapi oleh nasabah ketika menggunakan ini ya, karena kan menggunakan jalur internet ya, pasti ada risiko-risiko di situ ya. Ada kendala pasti. Ada kendala iya, Mbak. Nah, kemudian selanjutnya si petugas ini akan menyerahkan form untuk diisi oleh si nasabah. Nasabah tinggal menunjuk ini siapa yang akan menggunakan aplikasinya. Karena pengguna ini bukan mesti pemilik rekening. Nah, bisa jadi pemilik rekening ini adalah si bos perusahaannya ya atau manajer perusahaan. Atau yang menggunakan Itu pegawainya, stafnya Oke, gitu, Mbak. oke. Siapa user makernya, checkernya, releasernya nanti tinggal ditentukan oleh si pemilik rekening giro ini. Nah, selanjutnya nanti akan didaftarkan oleh petugas kita ya melalui ada portal adminnya di sistem kita. Nah, setelah itu sistem akan secara otomatis akan mengirimkan registrasi untuk diaktifasi ke email masing-masing user tadi. Nah, berupa semacam kayak akun ya, atau account, user ID-nya dan password-nya dikirim ke alamat email yang bersangkutan untuk dilakukan proses aktivasi. Oke. Ya, gitu, Untuk Mbak. Aktivasinya pengaktifan ya, Pak? Iya, untuk mengaktifasi dia cukup hanya membuka web browser, dari handphone juga bisa, Mbak. Tinggal mengetikkan https ya, // ya, 2 kali, ibcorp.banksumut.co.id. Oke, seperti kata Pak Iya. Hadi kalau nggak salah, Bang Iya, Sumut dalam genggaman. Dalam genggaman, handphone, Mbak. Pak, cuman modal handphone aja udah bisa melakukan Benar. apapun Ke gitu depan ya. memang semua transaksi itu akan hanya menggunakan handphone saja. Oke. Mengarah ke semua digital banking namanya. Ya, eranya udah digital sih Pak Digital sekarang semua, ya. betul. Terus kalau ngomongin tentang manfaatnya nih Pak, manfaat fasilitas bagi perusahaan ketika menggunakan Sumutnet Corporate. Ada manfaat yang bisa kita dapatkan atau keuntungan yang bisa kita dapatkan? Sebetulnya di layanan kami ini karena dia bisa menggunakan transaksi perbankan secara online, pasti sudah kita siapkan fitur-fiturnya ya Mbak ya di aplikasinya ini. Salah satunya dengan mudahnya si nasabah akan bisa melihat rekeningnya, saldonya berapa, kemudian rekening koran gironya, mau periode kapan itu bisa diambil ya, bisa dilihat dan bisa bahkan disimpan ya dalam bentuk file Excel atau PDF. Nah, untuk selanjutnya juga si nasabah ini akan bisa melakukan transaksi berupa transfer ya ke sesama Bank Sumut, ya transfer ke bank lain, ya bahkan bisa Mbak, sudah kita siapkan itu semua. Dan untuk penggajian juga kita ada siapkan payroll-nya juga dan juga pembayaran pajak, tagihan-tagihan kayak multi-biller ya. Ini kan untuk misalnya si perusahaannya kan punya banyak tagihan setiap bulan untuk bayar air, PDAM, listrik dan sebagainya, pembelian pulsa, PLN dan sebagainya itu sudah kita siapkan fiturnya. Jadi tinggal digunakan saja Mbak dengan mudah begitu. Tinggal dipakai aja lah Pak, semuanya fiturnya udah ada ya. Nah, termasuk virtual account ya. Virtual account ini sangat penting. Nah, ini lagi kita kembangkan juga. Virtual account ini untuk kebutuhan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat ini kan sedang ada aturan kebijakan atur dalam PMK 123 itu ya, Mbak.
Bahwasanya ini akan digunakan oleh pemerintah pusat, tapi dalam masih tahap pengembangan, Mbak. Oke, masih dalam tahap pengembangan. Ada tax service-nya juga Iya, ya kan benar. Pak ya. Kalau misalnya nih Pak, kriteria yang khusus ada nggak nih Pak untuk kita bisa bergabung dalam Sumutnet Corporate? Iya. Sebetulnya seperti yang kami sampaikan di awal, ini segmennya kan jelas ya Mbak ya. Untuk small medium enterprise ya, dipergunakan untuk nasabah Perusahaan-perusahaan yang bahkan juga. usaha kecilnya UMKM-nya dia punya ya silahkan ya tinggal bergabung dengan kami menggunakan Sumutnet Corporate. Perguruan tinggi, sekolah-sekolah ya, apalagi namanya itu rumah sakit, perkebunan, industri ya, perusahaan-perusahaan lainnya, semua yang berbadan hukum, Mbak. Berbadan hukum itu bisa PT, CV dan lain-lainnya ya, bahkan koperasi ataupun yayasan itu silakan bergabung dengan kami ya menggunakan Sumutnet Corporate. Oke, berarti harus punya perusahaan dulu Pak ya? Ada perusahaan ada usaha wajib, dulu. Mbak. Oke. Karena memang korporat ini kan korporasi ya, Iya, digunakan korporasi, untuk Pak. berbadan usaha. Gitu. Oke. Minimal dia punya izin untuk mengelola UMKM-nya ya, kan ada izin juga. Ada izin. Oke, Iya, oke. betul. Itu nggak harus 1 tahun, 2 tahun gitu? Nggak mesti, Mbak. Nggak mesti. Setiap dia buka rekening giro, dia sudah punya izin minimal tadi UMKM itu ada izin usahanya sedikit ya, dia ada ini langsung buka aja. Oke. Dia bisa langsung manfaatkan layanan Sumutnet Corporate. Nah, dari segi keamanan, Pak, kita kan ini Betul. pengennya aman, pengennya nyaman. Nah, untuk menjaga keamanan Sumutnet Corporate sendiri, ini bagaimana, Pak, dari Bank Sumut? Boleh kami sampaikan, Mbak, bahwasanya layanan ini sudah tersertifikasi ya, dan sudah mendapat izin dari OJK. Oke. Nah, artinya layanan ini sudah mereka observasi, mereka evaluasi, mereka kaji, dan mereka melihat dari sisi banyak faktor, termasuk salah satu faktor keamanan. Nah, artinya keamanan kita ini sudah kita siapkan sangat berlapis-lapis, Mbak ya. Kenapa? Apalagi ini kan karena menggunakan Lapisan jaringan. gitu ya, Pak. Betul, kayak roti lapis legit itu ya. Nah ini layanan kami ini dia sudah kita pasang dengan security yang berlapis ya. Karena apa? Karena menggunakan internet gampang sekali dihack orang ya. Yes, benar. Nah ini ada aturan-aturan yang dibuat oleh OJK harus kami penuhi. Nah dia harus web service-nya contohnya atau servernya itu dia harus dipasang SSL seperti itu ya. Pengamanannya harus menggunakan firewall, security tambahan. Oke. Nah ditambah lagi ada nanti ketika proses si usernya melakukan transaksi harus bertingkat ya, dia harus berlevel. Artinya ketika mau transaksi dia harus didaftarkan dulu transaksinya oleh si user maker. Selanjutnya dia akan diverifikasi kembali oleh user kedua ya, checker namanya. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis betul, Mbak. Yang ketiga terakhir dia akan dirilis oleh petugas yang ditunjuk sebagai releaser. Jadi ketika mau rilis dan verifikasi ada security tambahan di situ, dia harus men-input namanya kode OTP. One time password. Nah, OTP ini kita belum menggunakan hard token ya, seperti kalkulator itu. Tapi ini sekarang karena sudah banyak menggunakan email, kita cukup hanya menggunakan email atau SMS. Nah, SMS token namanya. Nah, lebih aman kalau mau gratis, karena SMS token kan ada biaya ya. Lebih gratis kalau mau gratis dia bisa menggunakan alamat email untuk bisa mengetahui OTP-nya. Alamat email itu harus valid dan tidak boleh alamat email yang palsu atau yang lainnya ya gitu ya, yang gampang bisa dibobol orang. Kami sarankan sebetulnya kalau alamat email ini untuk corporate, berarti kan untuk perusahaan ya. Perusahaan. Pakai alamat emailnya perusahaan gitu. Nah, umumnya kalau untuk yang publik, email publik itu bisa umumnya menggunakan yang namanya Gmail. Ya, Yahoo kami tidak rekomendasi karena Yahoo ini udah pernah kebobolan ya. Pernah dihack itu akun emailnya. Oke, jadi lebih disarankan Gmail ya Pak ya. Gmail, Mbak. Satu lagi jangan pernah menggunakan WiFi atau WiFi publik untuk ya. pengamanan itu sendiri, Mbak, betul. Itu sebetulnya di awal pun harus dijelaskan oleh petugas CS kami ketika mau melakukan akses itu internet website kami itu untuk bertransaksi perbankan. Dia harus melihat di mana lokasinya. Kalau misalnya di IP publik ya atau di WiFi publik itu nggak boleh, Mbak. Ya, sangat tidak disarankan. Kenapa? Ketika Mbak misalnya contoh mau transaksi di Starbucks Cafe gitu ya, itu di situ wifi-nya itu bisa disadap loh. Nah gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa, jangan sembarangan ya kami sarankan untuk melakukan akses itu. Nah kemudian jangan sembarangan juga mengakses konten misalnya adult gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Apalagi aplikasi di komputer mereka itu dia menggunakan Windows yang sangat rentan ya. Nah, itu tidak kami sarankan. Nah, lebih baik dia menggunakan Wi-Fi GSM kita sendiri untuk bisa tethering ya, itu lebih aman, Mbak. Lebih aman ya, Mbak. Ya. Dan juga ada lagi hal-hal lainnya, contoh phishing itu tolong jangan diabaikan ya. Nah, kenapa? Dia memancing untuk bisa memberikan
kredensial kita, user ID, password kita, token kita dan sebagainya. Itu mohon jangan diabaikan. Nah, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita di awal si petugas kita memberikan penjelasan kepada si nasabah sebelum menggunakan layanan kami. Ini dijelaskan secara detail opsinya ya Pak ya. Oke. Pak, mungkin ada apa yang disampaikan oleh Bapak untuk sobat podcaster kita masalah tentang SumutNet Corporate ini? Baik, sahabat podcaster, silakan Bapak, Ibu, Mbak-mbak ya, abang-abang kami kalau mau melakukan transaksi dengan mudah di mana saja, kapan saja, silakan bergabung dengan Bank Sumut. Ya, gunakan layanan SumutNet Corporate, apalagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memiliki perusahaan atau usaha kecil, menengah ataupun corporate, silakan bergabung dengan kami untuk menggunakan SumutNet Corporate. Oke, berarti dengan adanya SumutNet Corporate ini bisa membantu para perusahaan ya Pak, para pengusaha untuk mengelola kasnya sendiri. Betul. Dan ini juga terjaga keamanannya. Sangat terjaga, Pak. Sangat terjaga. Karena sudah mendapat izin dari OJK. Bapak bilang tadi berlapis-lapis nih keamanannya. Oke. Nih untuk sobat podcaster jangan lupa ya, apalagi untuk yang sudah punya perusahaan, silakan bergabung untuk dalam SumutNet Corporate ya Pak ya, karena ini bisa membantu sekali sebenarnya. Jadi terima kasih Pak sudah gabung bersama kita, sudah berbincang-bincang dengan kita untuk masalah SumutNet Corporate ini. Untuk sobat podcaster juga yang punya pertanyaan tentang SumutNet Corporate, bisa langsung saja kunjungi websitenya di www.banksumut.co.id atau bisa ke https://ibcorp.banksumut.co.id. Benar ya Pak ya? Benar. Untuk informasi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar SumutNet Corporate. Nah, terima kasih sobat podcaster untuk kebersamaannya. Nggak kerasa waktu kita sudah habis nih Pak. Ya. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap aja ikuti podcastnya kita tentunya bersama Bank Sumut untuk ngebahas informasi-informasi apa aja yang terkini dari Bank Sumut. Kita pamit dulu ya Pak. Ya, terima kasih sobat podcaster. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.